Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam. Selamat Pagi Bapak. Selamat Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Sebelum aktivitas pembelajaran kita hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dulu ya. Untuk itu saya minta Mas. Saya lah Pak. Oh iya, ya Mbak Anita sudah memimpin doa. Mbak Anita, silakan. Enggak pernah loh di kuliah. Siap Pak. Teman-teman, malaikat berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan dan diberi kelancaran dalam pembelajaran pagi ini ya. Sambil saya putarkan video motivasi belajar, saya sambil ngabsen ya. Untuk itu saya absen terlebih dulu. Saya absen ya. Nuha ada? Ada Pak. Anita? Ada Pak, barusan absen. Yuyun W? Ada Bapak. Yuyun P? Mana Yuyun P? Yuyun Puji? Oh, izin belakang ya. Lis Setianing? Iya Pak. Lis Setianingsih? Lis Setianingsih? Iya Pak, ada Pak. Terima kasih. Ya. Dimas? Ada Pak. Oktavia? Alfianto Pak. Oktavianto? Cowok Pak. Ada Pak. Emi? Anani? Ada Pak. Adi? Hadir. Muhammad Arifin? Hadir. Hadir, terima kasih. Apakah ada yang masih belum dipanggil? Saya Pak, saya. Adi Sofyan, ya. Ya Pak. Hadir ya. Terima kasih. Sampai ketinggalan. Terima kasih. Untuk itu sambil mengamati video inovasi saya, marilah kita lihat motivasi video saya dulu ya. Sudah tahu semua ya tentang terima kasih sudah baca semua. Tapi sebelumnya saya ingin tahu kabarnya terlebih dulu dari kalian. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Sehat. Baik. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Di masa pandemi ini kita harus selalu patuh menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Yaitu apa 5M? Pakai masker. Mencuci tangan. Jaga jarak. Menjaga Terus jarak. apalagi Menjauhi kerumunan. Terus apa lagi? Sudah Jangan cukup ya? kemana-mana Pak, di rumah saja. Membatasi mobilitas. Nggak kemana-mana Pak. Iya. Ya, terima kasih kalau pada saat ini kalian telah menerapkan protokol kesehatan sambil tadi menikmati apa itu video inovasi saya ya. Terima kasih. Apa yang tersirat dan tersurat pada video saya nanti, pada video saya tadi,
mungkin anak-anak bisa menelaah apa yang ada dalam kata apa tadi? Kalau mimpimu belum tercapai, janganlah ubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Siapa yang bisa menerjemahkan itu? Saya, Pak. Ya, Tapi salah nggak apa-apa ya, Pak. Ini kata saya tapi. nggak apa-apa. Wong ini relatif, tapi mungkin tujuannya sama dari kata-kata. Oh iya. Ya. Terima kasih. Jadi kalau misalkan saya pengen menggapai sesuatu, misalkan nggak sampai-sampai atau kepinginannya itu nggak tercapai, mungkin cara saya masih salah, harus merubah strategi seperti itu. Bagus Bu Anita. Oh, makasih Pak. Mbak Anita, ya. Terima kasih. Terus mungkin yang lain? Siapa? Mas Nuha atau Mas Arifin? Ayo, siapa yang mau? Siapa lagi yang mau memberi makna? Saya Pak. Silakan. Bermimpilah setinggi mungkin, tapi jangan sampai jatuh, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh iya. Kalau jatuh, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Semuanya bagus-bagus. Menurut kalian pas ya. Kalau punya mimpi itu memang harus sampai tercapai ya. Jangan sampai tidak tercapai. Maka kalau belum tercapai, jangan diubah strateginya sesuai dengan pendapat makna dari Anita tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran matematika. Kalau ingin pinter matematika, maka jangan sampai putus asa. Jangan sampai mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya sampai tercapai menjadi seorang ahli matematika. Terus bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya mungkin pertama niat. Minat belajarnya ya, anak-anak ya, minat belajarnya. Pak, izin Pak, ke belakang sebentar. Kan mulainya jam 7.53. Minat belajarnya ya. 33. Apa? Mungkin bisa dimulai menumbuhkan perasaan senang terhadap matematika ya. Bisa menumbuhkan perhatian terhadap matematika. Bisa menumbuhkan cita-cita setelah pinter ingin jadi apa, ingin kuliah di mana, begitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan motivasi belajar. Tetap semangat anak-anak ya. Semangat Pak. Semangat Pak, masih semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini saya akan memutar PPT. Dulu. Ini diminimize dulu ini, Pak. Nah, masuk Pak. Nah, itu sudah Pak, sudah. Ada Pak, tampil Pak. Sudah. Kelihatan Pak. Terima kasih. Sudah Ya. kelihatan? Siap, kelihatan Pak. Ya. Sudah. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan KD yang kemarin saya sampaikan, pertemuan kemarin ya, anak-anak ya. Persamaan linear satu variabel, yaitu memecahkan penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan perkalian dan pembagian. Tujuan pembelajaran setelah mengamati tayangan video motivasi PowerPoint tentang persamaan linear satu variabel, peserta didik mampu mengidentifikasi persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel dengan teliti dan cermat. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang ada pada PTT
berdiskusi masalah pada LKPD. Peserta didik mampu menentukan bentuk setara dari persamaan linier satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah, dikurangi, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi tentang operasi perhitungan, penyelesaian persamaan linier satu variabel, peserta didik dapat mengaitkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran dari persamaan linier satu variabel yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Anak-anak, saja. Thank you ya. materi bahan ajar konsep seperti ini. Ya, terus. Nah, ini anak-anak, sebelum kita mempelajari persamaan linier satu variabel ini, kalian tentu masih ingat yang telah kita pelajari pada bab dulu. Karena PLSP ini termasuk aljabar, tentu saja kalian masih ingat kan ya? Apa yang dinamakan koefisien, variabel, dan konstan. Ayo, apa Mas Nuha yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta nilai yang tidak mempunyai variabel, Pak, hanya koefisien saja. Ya, terima kasih. Itu termasuk bab variabel, karena kemarin juga PLSP tentang kalimat pernyataan, kalimat terbuka dan kalimat tertutup, itu perlu diingat kembali ya, dengan untuk pembelajaran hari ini. Ini anak-anak saya ajak menikmati gambar. Gambar ini adalah gambar apa kira-kira? Yang pertama, itu gambarnya pohon kelapa. Apa itu, Pak? Kelapa. Kelapa ya. Terus yang kedua, Pasar. pasar, Kerumunan di pasar, Pak. ya. Ini saya mengajak kalian ke kebun ini, maksud saya ajak mengamati perkebunan tanah perkebunannya ya. Tanah perkebunan itu berbeda-beda bentuknya, ada yang bentuk mungkin persegi panjang, ada yang berbentuk persegi ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan PLSP, yaitu dengan mencari luasnya ya, misalnya luasnya bisa diketahui, terus kemudian panjangnya diketahui, lebarnya tidak diketahui, atau ditulis dengan X, maka terjadilah suatu persamaan. Nah, dari situ bahwa dengan kita melihat mengamati kebun di sini, kita bisa mengaitkan bahwa ini juga bisa termasuk persamaan linier satu variabel. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Contoh penerapan menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian pembagian dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada gambar. Ya, seperti di atas tadi, perkebunan dan orang belanja di pasar. Yang nomor 1, pernahkah kalian melihat kebun? Saya tadi melihat ya, dengan memahami materi persamaan linier satu variabel, kalian dapat memanfaatkan untuk menentukan luas kebun. Nah, misalnya luas kebun yang seperti tadi saya sampaikan itu tadi. Terus berikutnya nomor 2, gambar orang-orang berbelanja di pasar. Dengan persamaan linier satu variabel juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan berapa besar jumlah uang yang harus dibayarkan ketika harus berbelanja membeli barang. Nah, itu sebagai dasar untuk kita belajar menyelesaikan PLSP ya, persamaan linier satu variabel. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel PLSP, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dapat
dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara satu, jika kedua ruas suatu persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama diperoleh persamaan yang ekuivalen setara. Yang kedua, jika kedua ruas suatu persamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama diperoleh persamaan yang ekuivalen setara. Ini adalah sifat dari bentuk ekuivalen. Itu caranya ya. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Nah, ini contohnya misalnya soal tentukan nilai X. 1, 4X plus 12 sama dengan 28. Penyelesaiannya 4X plus 12 sama dengan 28. Ini adalah bentuk setara atau ekuivalen. Nah, dari sini belum disubstitusikan, tapi 4X plus 12, maka 12 ini harus dihilangkan. Untuk itu ruas kiri dan ruas kanan harus dikurangi supaya tinggal X-nya saja nanti ya, tinggal 4X. 4X plus 12 dikurangi 12, 28 min 12, sehingga akhirnya 4X sama dengan 16. Persamaan ini kedua ruas dikurangi 12. Terus maka akan menghasilkan, jelas anak-anak ya, supaya tinggal X saja ini dikali dengan 1/4. 1/4 kali 4X tinggal X. Terus ruas kanan 1/4X kali 16. Sehingga X ketemu 4 ya anak-anak ya. Ketemu 4. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak ya? Iya, Pak, paham. Maaf ya, ada yang salah tulis. Iya, enggak apa-apa, Pak. Nah, untuk mengecek itu bisa disubstitusikan ke dalam persamaan 4X plus 12 sama dengan 28. Yaitu dengan cara 4 dikali dengan X, X-nya 4 plus 12 sama dengan 28. 16 plus 12 sama dengan 28. 28 sama dengan 28. Jadi hasil penyelesaiannya adalah 4. Himpunan penyelesaiannya adalah 4. Di sini ada pertanyaan? Anak-anak? Enggak ada, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Sambil nyatet, Pak. Lanjutkan, Pak. Jelas, Pak. Nomor 2 kurung buka X min 4 kurung tutup plus 5X sama dengan 34. Penyelesaiannya 2X min 8 plus 5X sama dengan 34. Ini penyelesaiannya dikalikan terlebih dulu ya ini ya. Bentuk ini dikalikan dulu. 2 kali X, 2X, 2 kali min 4, min 8, terus kemudian plus 5X sama dengan 34. Setelah itu 2X dikumpulkan dengan 5X, dijumlah dengan 5X menjadi 7X min 8 sama dengan 34. Setelah itu ruas kiri dan ruas kanan, ruas kiri ditambah 8 dan ruas kanan ditambah 8, sehingga ruas kiri tinggal 7X dan ruas kanan menjadi 42. Terus kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan bilangan 7, 7X per 7 sama dengan 42/7, sehingga X ketemu sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 6. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Terima kasih, saya lanjutkan. Untuk berikutnya kita langsung ke diskusi, ruang diskusi membahas masalah-masalah yang ada di LKPD. Untuk itu kalian kerjakan berkelompok ya. Kemarin tadi
kelompoknya diubah supaya ada apa variasi ya. Ya, Pak. Ya. Siap. Pak. Kelompok satu nanti LKPD-nya sudah saya share di grup masing-masing ya, nanti dibagikan ke teman-temannya ya, Pak Ketua kelompok 1 ya, Ketua kelompok 2 nanti dibagikan ya. Terus bisa dimulai sekarang untuk mengerjakan, untuk berdiskusi untuk itu silakan tinggalkan di Meet dulu, mulai sekarang bisa berdiskusi. Ya, Pak. Masuk ke WA grup masing-masing ya, Ya, Pak. masing-masing. Anita Saya kelompok live satu. dulu, Pak. Gimana? Ya, Pak. Mungkin Anita kelompok 1, Nuha kelompok 1, Dimas kelompok 1, Emi kelompok 1, Yuyun Puji kelompok 1 ya. Ya. Yuyun kelompok 1, Yuyun W ya ini ya. Yuyun Widiawati kelompok Satu apa ya, enggak, Pak? kelompok 2. Lis Oh, kelompok iya. 2. Okta kelompok 2, Arifin kelompok 2, Adi Sopyan kelompok 2. Silahkan silahkan tinggalkan Gimet dulu ya, kalian berdiskusi. Iya, Ya, Pak. Pak. Silahkan berdiskusi. Ya, Pak. Silakan berbagi tugas ya. Saya pantau lewat WA ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup WA ya. Ayo. Pak, jawabannya dikirim Japri apa ke mana, Pak? Jawabannya Pak, saya tanya pakai jawaban saja apa sama soal? jawabannya saja ya, nanti biar kan itu Ya, Pak. jawabannya saja. Jawabannya nanti dikirim ke Japri ya. Iya, Pak. Kan dijadikan satu dulu, Pak. Iya, di satu. Iya. Nanti dipresentasikan dulu nanti. Ada masalah? Ayo Mas Nuha ya. Bentar, Pak. Subianto, Mas Adi, ini Mas Adi. Ya. Mungkin ada kesulitan, boleh tanya. Pak, kalau memisalkan itu apa harus X atau boleh yang lainnya, Pak? Ya, itu ya, seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwa ciri khas PLSP itu mesti kata kuncinya memisalkan ya. Memisalkan X boleh, tidak X boleh. Terserah Ya, Pak. berarti ya, Pak ya. Nah, pokoknya huruf kecil mulai dari A sampai B tinggal pilih itu. Siapa? Sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Segera
Masih nulis, Pak. Oh, iya. Masih diskusi juga. Ngobrol itu hobiku. Siapa itu ya? Google itu. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, dipresentasikan ya. Untuk itu masing-masing kelompok nanti ada yang mewakili. Ada yang mewakili. Ayo, mungkin Saya sudah, Pak. Saya kirim Japri ke Pak Lastur. oh iya, Kelompok 2. kelompok 2 ya. Iya. Ya sudah. Oh iya, sudah ya. Pak mau tanya, Ya, kalau dapat jelek nanti tidak dikasih remedi atau perbaikan, Pak? ya ini kan sudah kesepakatan sekolah. Nilai KKM untuk matematika 75. Kalau nilai di bawah KKM nanti ada remedi. Kalau nilai di atas 80 ke atas nanti akan juga diberi pengayaan. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ayo waktunya tinggal 5 menit. 2 menit ya. Tinggal 2 Bentar menit. Pak, baru sampai masalah 3. Ya. Pak, saya sudah kirim di grup 1. Ya, terima kasih ya. Itu dari kelompok 1, Pak. Ya. Ini Nuha lebih 15 menit. Kok miring ya, Mak? Yuk, maaf. Miring. Ayo, kita kumpulkan semua ya. Ayo. Bentar Mulai lagi, sekarang, Pak. ayo dipresentasikan ya. Dikumpulkan, dipresentasikan. Pak, kelompok 1 Dimas yang mau ngomong, Pak, presentasi, Pak. Oh iya, silakan. Pak, Dimas. Dimas, Noha sudah nulis. Ya, Saya bagian membagi tugas, Pak. ya. Ayo. Iya Pak. Ayo Dimas. Silakan. Yang nampilkan saya apa Bapak? Hasilnya. Silakan kamu saja ya, Dimas ya. Bentar Pak. Ya. Kelompok 2 dulu boleh Pak? Boleh. Saya presentasi ya Pak. Ya. Yuk. Sudah muncul Pak. Belum. Oh ya, ini sudah ini. Ini untuk dua ya, Pak. Anggotanya saya Muhammad Arifin, Adi Sofyan, terus Afian Catur, Setiani, dan Yuyun Widiawati.
dari masalah 1 ya. Soalnya nggak usah dibaca ya Pak saja. Ya, terima kasih untuk mempercepat waktu. Langsung ini saya kira sudah pintar semua ini. Iya, ya. Jawaban 3 anak. Ya. Banyak uang logam yang masing-masing anak. Berarti sama dengan 24. Masing-masing luas bagi 3, X-nya 8. Jadi tiap anak mendapatkan 8 koin seribuan. Yang B, gambar timbangan. Yang pertama, membagi koin menjadi 3 bagian yang sama. Jadi setiap beban berbentuk bola sama beratnya dengan 8 koin. Penyajian masalahnya menggunakan persamaan ini Pak, 3X sama dengan 24. Kita bagi 3, X-nya ketemu 8 koin. Kemudian yang masalah 2, persamaannya seperti ini Pak. 2 sama dengan 6. Bagi 2 semua, X-nya didapat 3. Lanjut Pak, sampai masalah 3. Ya. Yang masalah 3 ini Pak. Persamaannya 3X. Iya. Tambah 1 sama dengan min 7. 3X tambah 1. Nah, kedua ruas kita kurangi 1 Pak. Ketemunya 3X sama dengan min 8. Kita bagi 3 semua. X-nya ketemu min 8/3. Untuk yang nomor 2, persamaannya min 3/5P sama dengan 4/5. P-nya ketemu min 4/3. Begitu teman-teman presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Terus untuk yang kelompok 1 bagaimana? Sama enggak? Sama. Sama Pak. Sama Pak. Ya, kalau begitu semua sudah mengerti ya. Bagus-bagus kalau begitu. Terima kasih ya. Ya Pak. Untuk untuk kelompok 1 LKPD-nya dikirimkan ke Japri aja ya. Japri Pak Guru ya. Dibahas Pak, nggak usah dipresentasi Pak. Sama. Ya nanti ya dibahas tapi yang cepat ya. Cukup sebut nilainya saja ya nanti ya. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan biar adil. Saya nggak apa-apa Pak. Iya silakan. Silakan Nita. Ini karena waktunya sudah habis. Oh dikirim Japri aja ya Pak. Nggak usah dibahas apa-apa ya. Iya Japri aja ya. Iya, nanti Pak. kita bahas diskusi di WA aja ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Untuk penilaian nanti saya akan menilai pengetahuan, keterampilan maupun sikap dari hasil diskusi kamu ya, anak-anak ya. Kalau nanti nilainya kurang dari KKM, saya akan memberikan remedi, dan apabila lebih dari KKM atau 80 ke atas, saya akan memberikan penghargaan. Dari materi diskusi tadi, dari masalah tadi, apakah ada yang masih belum mengerti kira-kira? Apakah ada yang masih belum mengerti? Sudah paham Pak. Sudah paham Pak. Terus, bagus, terima kasih kalau begitu. Untuk itu kita simpulkan ya, bagaimana kesimpulan. Mungkin ada yang kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kelompok 1 yang mewakili menyimpulkan mungkin, ayo. Atau kelompok 2. Siapa ya? Mas Nuha. Coba Mas Nuha. Halo?
Mas Nuha, Anita mungkin Pak. Anita ya. Kesimpulannya. Pak, wifi-nya macet. Yang lain, Pak. Oh, coba Yuyun Widya. Yuyun Widya. Gimana ya Pak? Tadi mau ngomongnya itu saya Pak, malu. Iya ya, kalau begitu disimpulkan bersama-sama ya. Iya, Ya. itu aja Pak. Gitu ya. Iya. Ya. Untuk kesimpulannya bisa kita tarik kesimpulan bagaimana kira-kira setelah menyelesaikan 3 permasalahan tentang operasi perhitungan PLSP, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana ya? Sudah ya? Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Iya. Ya sudah, kalau begitu nanti tugas berikutnya kalian merangkum, meresum apa yang kita pelajari tadi. Terus pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa. Silakan Mas Arifin memimpin doa. Siap, Pak. Mari teman-teman untuk menutup pembelajaran hari ini berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ya telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kita lebih pintar lagi untuk belajarnya ya. Untuk ditingkatkan lagi. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Semangat. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih, Pastor. Ya, Mas.